Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-teman yang lagi dengerin podcast Obsesi dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Obsesi, obrolan seputar fisioterapi. Kenalin, nama saya Afi Hernanto Setiono. Saya mahasiswa program studi Diploma 3 UPN Veteran Jakarta, jurusan fisioterapi. Saya di sini sebagai podcaster dalam podcast Obsesi pada episode kali ini yang bertemakan mengenal fisioterapi lebih jauh. Dan teman-teman harus ketahui sekarang bahwa kita kedatangan narasumber yang sangat eksklusif dan sangat luar biasa. Di samping saya sudah ada Ibu Fidiatul Nazira S.Phys M.Phys IFO. Kepada Ibu Fidiatul, boleh Bu bicara? Halo, gitu. Say hi teman-teman Obsesi. Selamat pagi semuanya. Halo. Mungkin Ibu saat ini lagi kesibukan apa nih Bu? Saat ini kalau di bidang pendidikan saya sih masih aktif mengajar ya di UPN Veteran Jakarta. Kemudian kalau untuk prakteknya saya hanya home care gitu. Baik. Sebelumnya saya tadi lupa menyebutkan bahwa Ibu Fidiatul ini seorang fisioterapi dan juga seorang dosen dari jurusan fisioterapi di UPN Veteran Jakarta. Ya, betul. Nah, Ibu kan nih gelarnya ada banyak banget Ibu, S.Phys, FTR, M.Phys, IFO. Boleh nih Bu dijabarin satu-satu. Itu apa sih? Teman-teman Obsesi kan pada bertanya-tanya, itu panjang banget apa sih gitu. Oke. S.Phys ya, awalnya S.Phys. S.Phys itu sarjana fisioterapi. Jadi pada tahun itu gelar dari sarjana fisioterapi belum seragam semuanya di Indonesia. Jadi ada yang S.Phys, ada yang SSTFT, ada yang SFTR dan banyak macamnya. Kalau sekarang kan disamaratakan SKes gitu ya, semua sarjana kesehatan. Oke, itu sarjana fisioterapi. Kemudian FTR itu adalah fisioterapis. Fisioterapis itu didapatkan kalau kita sudah menempuh pendidikan profesi. Mungkin kalau di dokter ada koas dulu baru kita bisa dapat dokter, atau kalau misalnya di perawat ada profesi kemudian kita bisa dapat gelar nurse. Kemudian kalau di apoteker misalnya profesi dulu baru kita dapat gelar apoteker. Jadi itu sah, kita boleh melakukan praktek gitu. Baik Ibu. Kalau IFO itu Bu? IFO itu ahli ilmu faal olahraga. Jadi itu semacam pelatihan yang bergelar gitu. Jadi di pelatihan itu selama beberapa hari kita memang didesain untuk belajar full tentang olahraga, gimana kita mengatur dosis latihan, program latihan tergantung dari cabang olahraga apa yang mau kita tuju. Jadi kita bisa tahu lebih detailnya seorang cabang olahraga ini butuhnya apa sih untuk ditingkatkan, gimana caranya gitu. Baik Ibu, terima kasih. Sangat bermakna dan panjang banget nih Ibu perjalanan. Sebenarnya tujuannya biar memperpanjang nama aja sih. Jadi biar nyebutin orang nama jadi panjang ya Bu ya. Biar nyusahin orang aja. Oke, karena ini banyak nih sarjana. Kalau saya boleh tahu Ibu kuliahnya di mana nih Bu untuk sarjana dan Oke, untuk sarjana saya di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian untuk gelar fisioterapisnya juga saya di UMS Muhammadiyah Surakarta. Kemudian M.Phys itu di Udayana. Kemudian IFO itu tergantung penyelenggaranya lagi di mana di kota itu. Baik. Berarti Ibu ini domisilinya tinggalnya di Saya kelahiran Malang. Besar di Kalimantan. S1 di Solo, S2 di Bali, sekarang kerja di Jakarta. Oh, berarti melanglang buana ya Bu kemana-mana sebagai wanita karir yang mengejar karir dan mengejar nama panjang ya Bu ya. Iya, demi nama panjang. Oke Ibu, karena di sini kita kan mau ngebahas lebih dalam ya apa itu fisioterapi. Mungkin Ibu boleh nih kasih tahu ke teman-teman penonton atau pendengar dari podcast Obsesi apa sih fisioterapi gitu. Kadang kan orang masih apa sih fisioterapi gitu, coba ya. Oke. Kalau misalnya untuk definisi sebenarnya banyak ya di Google ya, mengembalikan gerak dan fungsi tubuh dan bla 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 dan sebagainya. Sederhananya adalah fisioterapi ini salah satu pelayanan kesehatan dari sekian banyak pelayanan kesehatan yang dimana kita fokus untuk mengembalikan gerak dan fungsi seseorang. Jadi entah apapun
usianya dalam rentang bayi sampai lansia yang mengalami gangguan gerak dan fungsi tubuh yang mengakibatkan dia keterbatasan dalam beraktivitas sehari-harinya. Nah, disitulah kita berperan di situ. Nah tuh teman-teman didengerin apa itu fisioterapi ya. Itu jawabannya sudah sangat paten, sangat bagus dan dapat dimengerti ya oleh teman-teman. Nah tadi kan sempat menyinggung profesi lain ya. Kalau profesi lain kayak seperti dokter itu dipanggilnya dokter, suster dipanggilnya nurse. Kalau fisioterapi itu dipanggilnya apa? Oke, seorang fisioterapi itu dipanggil fisioterapis namanya. Fisioterapis berarti ya. Oke. Ibu tadi kan sudah menjelaskan ibu kerjanya di mana, kuliahnya di mana, mendapat gelar panjang itu gimana panjangnya perjalanan gitu. Yeah. Keluh kesah ibu selama dalam mendapatkan gelar nama panjang dan keinginan menjadi fisioterapi itu gimana, Bu? Oke. Kalau untuk selama perkuliahan sih cenderung tidak ada problem sama sekali ya. Emang dasarnya emang saya suka sekolah aja gitu. Terus kalau suka dukanya selama menempuh perjalanan mungkin orang banyak yang belum tahu. Jadi setiap lebaran kumpul keluarga atau bisa tetangga nanya, om tante nanya, harus menjelaskan lagi kuliahnya apa, itu tuh apa gitu. Itu yang cukup melelahkan sebenarnya. Tapi nggak apa-apa karena satu orang ini kan bisa nyebarin ke 10 orang misalnya. Jadi makin banyak yang tahu sebenarnya fisioterapi itu. Terus apa lagi ya? Selama praktek mungkin ya yang lebih banyak keluh kesahnya karena kan kita berhadapan langsung dengan pasien itu, pasien macam-macam dan ya ada konslet-konsletnya dikit lah kita sebagai mahasiswa misalnya. Pernah saya merekomendasikan sesuatu yang ternyata saya nggak lihat nggak anamnesa lebih detail, ternyata itu adalah kontraindikasi untuk diberikan intervensi tersebut gitu. Itu sih yang menjadikan pengalaman kita gitu. Tuh teman-teman bisa didengeri tips and trick dari Bu Fidiatul yang sudah menerjang tapak terjang yang sudah cukup panjang dan ya, jauh. Saya masih belajar juga. Apa Ibu sekarang lanjut kuliah lagi, Bu? Pengennya cuman belum, nanti dulu. Pengennya mau kemana, Bu? Masih difikirkan. Oh, ya. Semoga sukses Ibu. Amin. Oke, mungkin saya tarik ke belakang sedikit ya, Bu. Kenapa Ibu bisa kecebur di fisioterapi ini, Bu? Oke, kenapa bisa milih fisioterapi sih karena waktu itu disuruh aja. Terus teman-teman banyak yang rekomendasiin, saya keterima beberapa waktu itu ya. Terus teman-teman banyak rekomendasiin ngambil yang fisioterapi aja karena masih banyak dibutuhin. Kemudian dari segi pelayanan kesehatan dia masih cenderung banyak dibutuhin. Pertama, yang kedua adalah untuk perempuan itu masih nyaman gitu kerjanya, dia nggak ada jaga malamnya kan. Kemudian kita bisa sambil praktek di luar gitu. Makanya ngambil fisioterapi. Awalnya sih bukan itu ya tujuan utamanya. Tujuan utamanya karena disuruh. Iya. Tujuan utamanya awalnya kedokteran, cuman kurang berapa poin. Terus yang dapat di poin itu fisioterapi dan farmasi waktu itu dan psikolog. Itu teman-teman bisa didengerin yang tadi Bu Vidya sampaikan ya. Jadi kalau teman-teman misalkan gagal dalam suatu hal, jangan gampang nyerah aja gitu teman-teman. Harus terus berusaha kayak Bu Vidya nih. Berusaha terus bisa dapat nama yang panjang ya, Bu. Dan apakah teman-teman di sini pasti udah sedikit tahu nih apa itu fisioterapi dan tertarik ya kan tadi kata Bu Vidya bahwa lebih fleksibel lah fisioterapi dibanding tenaga medis lainnya ya, Bu. Oke, mungkin saya mau nanya lagi nih ke Ibu. Tips and trick dong, Bu, untuk kita atau teman-teman lain yang ingin menjadi seorang fisioterapi, Bu. Daftar ya. Selain daftar. Oke. Untuk menjadi seorang fisioterapi, fisioterapi itu kan ada beberapa jenjang ya. Ada yang D3, D4, S1. Itu yang standar awalnya gitu. Jadi kalau misalnya, mungkin saya jelasin dulu ya bedanya ya. Jadi kalau D3 itu 60% praktek, 40% teori. Kalau
dan jangka tahunnya lebih pendek, cenderung pendek. Kalau D4 sama S1 itu setara. Dari D4 ini 60% praktek, kalau S1 60% teori gitu. Kemudian dari D4 atau S1 ini bisa langsung lanjut S2 atau profesi ya. Kalau misalnya D3 ini dia tidak boleh membuka praktek sendiri. Dia harus di di bawah dokter ataupun seorang fisioterapis. Fisioterapis itu yang sudah memiliki STR profesi. Jadi D4 atau S1 ini bisa mendapatkan STR profesi jika menempuh kuliah lagi gitu ya, yang kayak koas itu saya bilang. Nah, kalau misalnya udah ada STR itu barulah dia boleh membuka praktek sendiri. Tidak wajib untuk di bawah dokter, kecuali klinik. Kalau klinik kan memang syarat klinik harus ada dokter umum ataupun spesialis. Tapi kalau untuk praktek mandiri, kayak misalnya kamu mungkin pernah lihat dokter ini gitu di praktek di rumahnya, itu namanya praktek mandiri. Nah, kalau D3 tidak boleh membuka praktek seperti itu. Dia memang harus di bawah dokter ataupun seorang fisioterapi yang sudah memiliki STR profesi. Kalau untuk tips and triknya menjadi fisioterapi ya sebenarnya banyak belajar dan banyak ketemu pasien. Kalau misalnya kita cuma belajar doang, kita pintar, bukan menyalahkan ya orang yang belajar terus, cuman implementasinya kurang. Jadi yang kita butuhin ketika sudah masuk ke lapangan kerja itu adalah menyinkronkan antara teori dan praktek. Teori itu tidak sepenuhnya benar dan praktek tidak sepenuhnya salah ya. Jadi memang harus disesuaikan dengan kondisi. Mungkin ada teori yang seharusnya begini nih, kalau misalnya kayak gini dia bakal seperti ini misalnya gitu. Tapi dalam kenyataan di lapangan kita nggak bisa 100% mengikuti apa yang diteorikan tersebut. Jadi kita bisa berkarya sendiri sesuai dengan ini tentunya ya, dengan landasan dan standar SOP yang benar gitu. Jadi kalau misalnya kita cuma praktek doang, nggak pernah belajar, nah itu juga kasihan pasiennya gitu sih. Jadi intinya antara tips and trick yang baik adalah sering explore. Itu aja. Tuh teman-teman, tadi Bu Vidya baru saja menyampaikan tips and trick dan sedikit penjelasan terkait jenjang kuliah fisioterapi ya Bu. Jadi buat teman-teman yang tertarik masuk ke fisioterapi atau mau terjun ke dunia fisioterapi, boleh nih dipilih-pilih mau D3 atau D4, S1 semuanya bisa. Dan untuk D3 dan S1 di UPN Veteran Jakarta sudah tersedia ya Ibu untuk fisioterapinya. Iya, betul. Tuh. Dan teman-teman tips and triknya juga harus lebih explore, jangan ada di satu tempat dan jangan teori aja ya Bu. Jangan teori doang, jangan praktek doang, semuanya harus di-explore. Oke, baik. Nah, karena kan tadi Ibu ngebahas terkait praktek-praktek ya. Saya sedikit mau nanya, biasanya penyakit atau penanganan umum apa sih yang fisioterapi biasa lakuin Bu? Oke, itu beda-beda ya kalau untuk penanganan. Tapi kalau untuk masalah lebih ke mialgia. Kalau misalnya kita lihat prevalensi di dunia itu, bahkan di Indonesia dipersempit lagi di Depok ya. Mialgia itu atau gangguan nyeri otot itu termasuk 5 atau bahkan 3 besar keluhan penyakit paling tinggi. Jadi kalau misalnya untuk melihat lahan basah, sebenarnya fisioterapi sangat akan kaya lah kalau misalnya lihat dari prevalensi itu. Jadi karena semua keluhan banyaknya karena mialgia itu, kita sesuaikan lagi dia problemnya apa, usianya apa, kemudian intervensi apa yang cocok. Misalnya anggaplah diatermi ya, atau misalnya mungkin masyarakat awam nggak asing sama dipanasin istilahnya gitu. Tapi kalau misalnya dia kondisinya diabetes atau mungkin memiliki gangguan sensoris, kan nggak mungkin kita kasih diatermi yang sama dengan orang yang normal. Atau misalnya kita pengen ngelatih seseorang berjalan, antara berjalannya lansia dengan berjalannya ibu wanita karir dengan berjalannya seorang atlet, kan porsinya berbeda-beda. Jadi
semua intervensi itu harus disesuaikan lagi sama kondisi pasiennya. Kalau intervensi yang umum mungkin masyarakat banyak tahu itu adalah diatermi ya, kemudian manual terapi, bisa stretching, bisa release, bisa manipulasi terapi, bisa massage dan lain sebagainya gitu. Ibu, terima kasih atas jawaban yang sangat amat bisa kami pahami semua ya, dan bisa dipahami oleh para pendengar podcast Obsesi pada episode yang paling eksklusif pada episode kali ini. Mungkin kita langsung next aja ke pertanyaan berikut, Ibu. Kan kita di fisioterapi ini kerjanya biasanya di rumah sakit ya, Bu. Terus bagaimana sih cara fisioterapi kolaborasi bersama teman-teman sejawat lainnya untuk mencapai tujuan yang sama dan tujuan yang baik dan benar, Ibu? Kalau untuk berkolaborasi memang kita pasti berkolaborasi ya, apalagi di ruang rawat inap, entah ICU atau ruang bangsal rawat inap. Jadi kolaborasinya itu bisa kita komunikasikan lewat RM. Jadi RM-nya tuh jelas antara dokter, dia udah minum obat apa. Nah, kita harus paham tuh obat itu tuh efeknya apa. Apakah dia akan berpengaruh ke tulangnya, misalnya jika konsumsi dalam jangka waktu yang panjang bisa menyebabkan osteoporosis misalnya, atau obat-obat tertentu yang bisa menyebabkan ototnya tuh rileks. Jadi obat relaksan itu cenderung ada yang menyebabkan otot lebih rileks, sedangkan mungkin target kita adalah untuk menguatkan otot, kan jadi kurang sejalan gitu ya. Makanya kita punya diagnosa fisioterapi sendiri, kita punya tujuan kita sendiri, dan itu harus ditulis di RM, kan ada SWOP namanya kan untuk di RM itu. Jadi goalsnya apa? Jadi semua pelayanan kesehatan, gizi, perawat, dokter spesialis yang merawat pasien itu bisa tahu nih target dan tujuan dari setiap pelayanan kesehatan. Kemudian itu kalau untuk di bangsal ya. Kalau di bangsal kan kita juga pasti ketemu dengan perawat jaganya gitu ya, tentang kondisinya. Kalau untuk di rawat jalan juga kan kita itu pasti ya itulah RM ya. RM itu menjadi salah satu kunci komunikasi. Jadi kalau misalnya nulis RM itu harus jelas, karena itu akan dibaca oleh dokter spesialisnya, mungkin dia rujukan dari ortoped misalnya gitu ya, atau rujukan dari spesialis saraf. Jadi intervensi kita selama beberapa kali sesi ini sudah sampai mana sih goalsnya gitu. Kalau misalnya itu kalau di rumah sakit, bisa juga kita berkolaborasi di atlet-atlet ya. Jadi kan fisioterapi juga ada berperan di atlet-atlet Indonesia. Caranya ya kita ikut terjun langsung bersama pelatihnya itu. Jadi apa sih intervensi yang pelatih berikan harus sejalan dengan apa yang kita tuju. Beda goalsnya, mungkin pelatih tujuannya adalah menang gitu ya, mencetak gol yang banyak, sedangkan kita goalsnya adalah kemampuan fisik pasien ini baik gitu, atau mencegah cedera dan lain sebagainya gitu. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin tadi Ibu ada sedikit berbicara tentang atlet-atlet gitu. Mungkin boleh nih dari teman-teman yang belum tahu apa sih hubungannya atlet-atlet itu dan bagaimana prospek kerja fisioterapi di dunia lapangan, Bu? Kalau untuk prospek kerja dulu ya saya jawab ya. Tadi saya sudah sampaikan prevalensinya itu cukup tinggi orang yang memiliki mialgia, khususnya LBP. Jadi kalau misalnya kalian ketemu kumpul keluarga, mungkin lebaran kemarin habis kumpul keluarga, pasti banyak di antara semua keluarga kalian itu lebih dari satu orang yang punya LBP. Bahkan kita mungkin dalam satu ruangan ini juga ada yang punya LBP ya, walaupun masih muda gitu. Nah itu prospek kerjanya sangat bagus ya, nggak cuma di LBP, kita kan juga menangani pasien itu dari bayi. Kemudian bayi itu biasanya ada yang mengalami gangguan tumbuh kembang, kemudian kelainan kromosom, kelainan neurologis, kelainan otak yang menyebabkan keterbatasan gangguan gerak itu. Lalu kepada atlet tadi ya,
Jadi kalau misalnya pernah lihat itu kalau pertandingan ada yang tiba-tiba datang, selain yang bawa tandu ada lagi yang datang masuk ke situ. Nah, salah satunya adalah fisioterapi. Kemudian di situ kita harus asesmen cepat atau pemeriksaan cepat. Ini pasien masih bisa main atau enggak gitu. Karena komunikasi itu harus aktif sama pelatihnya, kan pelatihnya yang menentukan juga kalau misalnya ini diganti siapa yang akan masuk nih, sedangkan mungkin dia kunciannya atau dan lain sebagainya gitu. Klub bola atau klub olahraga di Indonesia ini masih banyak yang belum ada tenaga kesehatan fisioterapinya. Jadi kalau dokter biasanya ada klub-klub yang nggak standby di situ. Jadi jika ada sakit dirujuk atau mungkin dokter itu datang sebulan sekali atau apa di klub itu. Tapi kalau untuk fisioterapi biasanya kontrak per per season ya, kalau pertandingan gitu. Per season, misalnya satu season ikut kemanapun si atlet ini pergi. Jadi kalau misalnya ada keluhan setelah bermain ataupun mau main, itu fisioterapi bisa berperan di situ. Baik, Ibu terima kasih atas jawaban yang sangat amat eksklusif dan sangat amat luar biasa. Mungkin buat para teman-teman pendengar dari podcast Obsesi episode kali ini, aku yakin banget sih pasti kalian udah pada tertarik untuk masuk fisioterapi UPN Veteran Jakarta. Kalau teman-teman tertarik, boleh langsung aja kepoin Instagramnya @fisioterapiupn. Di situ nanti ada berbagai macam info-info terkait tentang fisioterapi yang sangat menarik teman-teman pendengar podcast Obsesi. Mungkin aku ada nih Bu, mau minta pendapat Ibu. Aku pernah dengar fisioterapi itu disamakan oleh tukang pijat. Gimana tuh Bu? Kita itu kan nggak bisa nyuruh orang buat diem gitu ya. Semua orang yang ngomongin itu kan kita nggak bisa diem ya kita nggak bisa kayak gitu kan. Kita tuh bisa dengan cara ngebuktiin gitu bahwa kita bukan kayak gitu. Sebenarnya kalau mau dibilang tukang pijat ya tidak sepenuhnya salah juga, karena memang kita mempelajari teknik-teknik massage gitu ya. Tapi itu kan cuman selama 6 bulan selama perkuliahan 3 atau 4 tahun gitu. Jadi bukan selama 4 tahun itu kita belajar massage saja gitu. Jadi kita tahu tekniknya, tujuannya, kemudian indikasi kontraindikasinya, kemudian mungkin yang membedakan kita dengan tukang pijat adalah kita tuh tahu apa yang kita pegang ini anatominya gimana. Kita tahu misalnya ada kekakuan otot ini otot apa, fungsinya apa, itu kita tahu. Yang dimana mungkin itu tukang pijat nggak tahu. Kemudian kita juga tahu, oh ternyata ada benjolan nih, benjolan ini harus dihancurkan atau mungkin malah nggak boleh dimasas gitu. Kemudian ada pasien yang datang misalnya, Mbak saya minta pijat misalnya gitu ya. Kita tuh tahu bahwa pasien ini nggak boleh dipijat, tapi kalau misalnya dia bawa ke tukang pijat, mungkin semuanya akan dipijat gitu. Betul. Lalu kita banyak tahu tentang anatomi dan fisiologi tubuh manusia ya. Jadi itu hal yang mendasar yang membedakan kita dengan tukang pijat itu. Tanpa mengecilkan tukang pijat ya. Kalau misalnya kalian capek dan pegal karena seharian bekerja ya monggo, kalau mau tukang pijat ya silahkan saja gitu. Bukan berarti tukang pijat itu salah, nggak kayak gitu. Cuman beda kondisi medis yang diperlukan. Lalu kalau misalnya di salah satu rumah sakit yang saya tahu ya, saya nggak tahu kalau di rumah sakit lain, itu bahkan fisioterapinya pernah ikut operasi pasien itu. Jadi rumah sakit itu sering mengadakan operasi ortopedi gitu, fisioterapinya ikut ke dalam operasinya. Jadi kalau misalnya ada pergantian sendi atau operasi ligamen dan lain sebagainya, dia tuh tahu otot ini loh yang dirobek atau yang diincisi sehingga dia bakal lemah nih otot ini. Kemudian dalam beberapa kasus tertentu fisioterapi biasanya ikut juga dirapatkan jika kondisi pasien ini cukup kompleks gitu. Jadi bersama dengan perawat, apoteker, kemudian dokter spesialis lainnya, biasanya fisioterapi diminta pendapat. Kalau misalnya mau disamain ya kalian masyarakat berpersepsi seperti itu ya silahkan saja gitu. Kalau misalnya
kita membuktikan bahwa itu tidak benar kan lama-lama juga beres. Lagian sebenarnya yang lagi banyak sekarang itu bukan fisioterapi tukang pijat ya, tapi banyak kalimat terapi ini. Jadi misalnya terapi gelas, jadi menyebutnya adalah fisioterapi. Kemudian terapi di pencet-pencet apa namanya? Melayani fisioterapi padahal dia bukan. Tidak memiliki sertifikasi itu. Kemudian ya karena kesalahan persepsi itu aja. Cuman udah ada tim dari Ikatan Fisioterapi Indonesia sendiri yang menyidak ya, bukan menegur secara langsung melalui mediasi pendekatan, apakah Anda di fisioterapi, kalau bukan berarti nama ini bukan melayani fisioterapi, kalian mau gunain terapi ya silahkan gitu, karena obat itu yang diberikan dokter juga namanya terapi medikamentosa gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Vidya atas jawabannya. Nih, buat teman-teman yang tadi bilang fisioterapi sama kayak tukang pijit. Semoga setelah teman-teman sudah mendengarkan podcast obsesi episode kali ini, ngerti gitu ya apa fisioterapi bedanya sama tukang pijit. Jadi buat teman-teman jangan sekali-kali ngomong fisioterapi sama tukang pijit ini gitu. Nyatanya beda yang tadi dijelaskan oleh beda banget, ya, beda banget. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir nih ya, Bu. Tips and trik dari Ibu nih buat kita para mahasiswa fisioterapi yang lagi baru mau mulai lahan praktik atau yang lagi sedang menjalani praktik gitu, untuk tetap sehat mental, sehat fisik, gimana tuh Bu? Tips and trik dari Ibu yang udah namanya panjang banget nih. Untuk mahasiswa nih ya targetnya. Untuk mahasiswa itu capek boleh, belajar tuh mungkin ada beberapa orang yang sangat capek dengan segala macam tugas yang tiba-tiba numpuk gitu ya. Kemudian banyak begadang, ya capek tuh wajar, namanya kita manusia. Tapi kalian itu nanti bahkan berhadapan langsung dengan pasien yang berharap keluhannya bisa selesai sama kalian gitu. Jadi kalau kalian malas-malesan sekarang, pasien datang ke kalian itu mereka bayar gitu. Walaupun misalnya di desa mereka bayar pakai beras karena itu yang mereka punya. Kalau misalnya kalian nggak belajar penanganan asal-asalan tuh kasihan sama pasiennya. Kalau misalnya sesederhana dia nyeri pinggang deh, nggak ada gangguan syaraf dan lain-lainnya, dia nyeri pinggang, misalnya dia seorang petani atau misalnya guru yang menyebabkan dia itu harus cuti sebulan, misalnya nggak bisa bekerja karena nyerinya itu, kan kasihan gitu. Dia sama kita sebulan tapi nggak dapat apa-apa, kan kasihan. Lalu cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Jadi nanti kalau kalian di lahan itu kan memang fasenya belajar, salah itu wajar. Jadi kalau kalian misalnya dimarahin ternyata apa yang kalian lakukan salah, ya terima aja, karena itu proses pembelajaran. Karena ketika kalian udah lulus nanti ibaratnya kalau bisa zero mistakes gitu. Kalau selama kalian masih mahasiswa, semua kesalahan itu masih dimaklumi dan kalian kan masih dibimbing juga sama pembina lahannya. Kalian jangan malas untuk nerima pasien gitu. Pasien apapun tuh diterima aja, karena setiap pasien itu akan berbeda. Entah walaupun usianya sama, ada yang satu judes, ada yang satu ini, jadi sama-sama OA, tapi kondisinya berbeda banget. Nah itu tuh waktunya kalian untuk memperkaya diri gitu. Kalau misalnya cuma dari omongan-omongan doang, dari baca-baca doang, itu kan nggak ketemu secara langsung kondisi pasien itu. Kalau misalnya di lahan, kalian pendekatan secara personal, bagaimana cara kalian komunikasi, cara kalian untuk mengedukasi pasiennya, kemudian cara kalian untuk memegang megang pasien, pegangannya gimana gitu, harus memperkaya diri di situ gitu. Baik, terima kasih Ibu atas jawaban dan tips and triknya buat teman-teman mahasiswa yang lagi baru mau mulai lahan praktik dan lagi lahan praktik. Tetap semangat ya Bu. Tetap semangat, belajar itu melelahkan tapi nagih kok. Kalau udah nanti kalian udah lulus KTIA, cenderung kayaknya kangen deh sekolah lagi. Kayak kangen nih kelas pagi gitu. Iya, kangen nih kelas pagi, aduh udah lama nih kan. Iya, betul. Karena kalau misalnya udah lulus, kalian harus mencari ilmu itu sendiri gitu. Kalau misalnya pas kuliah ini kan enak disuapin.
ilmunya. Tuh dengerin teman-teman semua, jangan pada males ya Bu kuliahnya, harus tetap semangat dan belajar capek boleh, tapi nggak boleh capek mulu gitu ya Bu. Ya, nggak boleh berhenti lah. Iya nggak boleh berhenti. Oke, Ibu tadi kan Ibu bilang Ibu home service juga ya Bu. Mungkin boleh nih kasih tahu ke teman-teman kalau ada yang pengen gitu. Saya pengen nih di home servicein Bu Vidya gitu untuk fisioterapis. Gimana nih Bu caranya? Hubungi aja nomor di bawah ini. Atau Instagram Ibu apa nih Bu? Instagramnya @vidyatulnazira. Oke, itu buat teman-teman yang pengen atau di fisioterapiin oleh Ibu Vidya tuh langsung gitu, boleh nanti dikontak aja di DM aja ya Bu. Ya, ntar. boleh. Oke, mungkin Ibu ada 1-2 kata yang Ibu mau sampaikan ke teman-teman yang lagi dengerin podcast Obsesi pada episode kali ini. Buat teman-teman yang ngedengerin, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Semoga bisa menjadi mahasiswa dan fisioterapis yang baik. Lalu jangan berkecil hati, misalnya nanti merasa kok saya salah jurusan ya gitu. Sebenarnya kalau saya pribadi nggak ada yang namanya salah jurusan. Kalau misalnya udah masuk ke kewajiban kita dan misalnya itu keinginan orang tua, jalanin aja, kita punya tanggung jawab untuk membahagiakan orang tua gitu. Jalanin aja karena nanti insya Allah akhirnya baik kok. Lahan di fisioterapi itu sangat luas ya, nggak cuman kalian tuh di rumah sakit doang, kalian bisa di klinik, kalian bisa di klub ya, kemudian atau misalnya kalian mau nyari waktu yang lebih fleksibel, kalian bisa freelance atau home care itu gitu. Semangat. Tuh teman-teman dengerin yang masih ngomong salah jurusan, dengerin podcast Obsesi episode kali ini ya Bu. Nggak boleh di skip, nggak boleh dicepetin, harus bener-bener didengerin sedetail mungkin biar teman-teman kayak wah iya nih fisioterapis gitu ya Bu. Oke, mungkin karena udah abis nih Bu pertanyaan dari saya, dan mungkin Ibu ada yang mau disampaikan lagi? Udah cukup deh kayaknya. Mungkin Bangga fisioterapis. Bangga. Hashtagnya bangga fisioterapis. Oke, mungkin terima kasih untuk Bu Vidya yang sudah meluangkan waktunya pada episode kali ini, yang sudah mau menyempatkan waktunya dan memberikan jawaban-jawaban dan semangat buat teman-teman yang sudah terjun ke fisioterapis atau teman-teman yang baru ingin mendaftar jadi fisioterapi. Dan saya ingetin sekali lagi buat teman-teman yang mau daftar di Fisioterapi UPN Veteran Jakarta, langsung saja dicek IG-nya @fisioterapiupn ya Ibu. Di Fisioterapi UPN ini terdiri dari 2 program studi ya, program studi diploma 3 dan program studi sarjana. Jadi teman-teman boleh nih dipilih-pilih aja mau yang mana, tapi kayaknya lebih asik diploma nih. Itu bebas tergantung sama kemampuan dan targetnya gimana. Mungkin akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai berjumpa di podcast Obsesi. Boleh dadah Ibu.